Ya teman-teman, kami lagi persiapan untuk hari ini akan menjadi suka duka bagi teman-teman Trakindo Sorowako. Karena semua teman-teman Trakindo memiliki solidaritas yang solid sehingga menyatu menjadi keluarga. Bapak Irwansyah adalah General Operation Manager, pemimpin yang kami kenal sangat baik, sabar, disiplin, humoris, murah senyum, dan kepeduliannya sangat tinggi terhadap orang di sekitarnya. Sehingga kami cukup sedih beliau akan meninggalkan Trakindo. Teman yang sudah kita kenal sudah sejak lama akan menimbulkan kesedihan yang begitu berat jika ia berpindah ke suatu tempat yang membuat kita sulit lagi untuk bertemu setiap saat. Acara pun dimulai. Semua teman-teman sudah berkumpul. Kami terdiam dan cukup sedih. Satu persatu yang sudah disepakati untuk memberikan ucapan kata-kata kepada Bapak Irwansyah. Meskipun tidak semua, tapi itu akan mewakili semua teman-teman. Kata-kata dari cerita yang pernah mereka alami bersama beliau. Beliau sangat erat menjalin tali silaturahmi terhadap customer. Teman yang cukup dekat dengan beliau pasti sangat sedih karena beliau akan meninggalkan Trakindo. Teman-teman semua menilai beliau sangat ramah dan rendah hati. Semua orang senang dengan sifat beliau. Semua departemen masing-masing memberi kenang-kenangan terbaik untuk beliau. Semoga kenang-kenangan yang kami berikan untuk Bapak Irwansyah selalu akan mengingat kami. Kalau souvenir lain masih bisa dibuang, tapi kalau ini insya Allah nggak akan dibuang. Selanjutnya, kita akan mendengar kata-kata dari Bapak Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu yang diberikan. Saya ingin mengucapkan rasa syukur saya sangat terhormat, saya dan keluarga sangat terhormat hari ini karena dihadiri oleh Pak Bahar dan teman-temannya dari Pale, dan saya nggak menyangka juga. Tadi pagi kebetulan saya ke airport ngantar Pak Tema juga. Di sana saya ketemu kebetulan para petinggi semua, saya kenal semua. Saya minta izin mulai dari Pak Vinicius tadi ya. Kemudian juga ketemu sama Pak Abu. Kemudian saya ketemu Pak Topan juga. Ketemu dengan Pak Andi Besi, Pak Gustaf, Pak Reja. Alhamdulillah ketemu semua tadi. Saya tunggu. Secara informal saya izin. Ini juga saya sangat senang sekali karena ada Pak Rija Pak Lesmi Johari ini akan menggantikan saya. Karena beberapa bulan ini ketika saya naikkan surat pengunduran diri itu gelap.
Ya suratnya entah kemana, hilang katanya. Saya tunggu-tunggu gak ada penggantinya. Saya dipanggil ke Jakarta, saya tanya gak ada penggantinya. Saya stres, mulai stres. Saya dipanggil Pak Tema, ini apa dia ini? Ternyata minggu lalu pagi-pagi saya dapat kabar. Alhamdulillah, namanya Pak Rija. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kita akan handover ya. Saya sangat terhormat juga ada Bu Vera datang, area HR Manager. Kemarin saya diundang oleh Pak Tema datang juga mengantar gitu ya, dan ada Kakak Sem juga. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena memang saya lupa ingat. Penyakit kalau 50 tahun ke atas itu lupa ingat, banyak lupa mengingat. Kesan pertama saya kemari, saya waktu itu memang nggak berencana kemari. Ada beberapa kali datang, kemudian tiba-tiba saya diresign kemari, diantar oleh Pak Simon. Kemudian yang kedua, saya diantar langsung oleh Pak Berton Gurning. Nah, ini ada kejadian sedikit, kita karena terlambat waktu itu datang, orang udah naik yati itu penuh, ada Pak Lofro di dalam, kami kayak kambing congek lah berdua sama Pak Berton itu ya. Karena orang udah nunggu kami, dan tepuk tangan semua, tepuk tangan kami datang. Dan kami kebetulan datang duduknya di nomor 2A, dia depan, jadi kami begini-gini minta maaf gitu, malu sekali waktu itu ya. Dan di Pak David ini sudah siap-siap rupanya mau memperkenalkan, tunggu. Kami udah pucat, Pak saya kenalkan sama Pak Dani Wijaya, kalau nggak salah waktu itu ada. Pak Lofro juga. Pak Lofro, ini kita ada salah teknik nih. Oh diam-diam aja. Kenapa Pak? Oh diam-diam aja dah. Tas itu kau ambil aja kami duluan dulu. Mengenai keputusan ini baru terjawab hari ini. Kenapa saya harus ngambil keputusan itu? Jadi saya lihat dari pagi ibu-ibu cantik-cantik sekali, ya. Cantik-cantik pakai pakaian adat Toraja, ya. Semua. Ya ini juga ini batik beli di Tanah Abang ini. Belinya per kilo gitu. Ini yang membuat istri saya cemburu kali. Ya. Cantik-cantik ya, Bang. Jadi istri saya berapa tahun ini nanya kapan pulang gitu. Kurang aja juga nih. Saya di Trakinus sudah 28 tahun, nggak terasa saya datang sendiri, anak punya 3, juga banyak kejadian-kejadian aneh ya. Dan saya sebenarnya waktu kemarin desa itu udah target 2 tahun. Tahun 2021 saya harus pulang. Saya udah janji pada diri sendiri. Karena saya kemana-mana tuh bawa keluarga saya. Mau dari Palembang ke Medan ke Bandung, kemana-mana, Kalimantan. Saya bawa keluarga saya, jadi tidak terpisah. Karena saya sayang sama keluarga. Di depan mereka saya sayang, di belakang bukan sayang. Anak saya kebetulan 3 cewek ya. Makanya saya agak senang juga sama Suwardi tadi ya, karena agak kemulai juga dia. Saya tadi dia bilang dia pulang, ya memang saya senang juga lama-lama. Tertarik Pak ya, hampir tertarik. Jadi kalau awal-awalnya tahun 2019 saya datang kemari, normal ya, situasi normal. Kita terima kasih banyak atas kerjasama kita. Kita mencapai beberapa hal yang luar biasa bersama-sama. Saya sudah janji pada Pak Simon Siagian waktu itu tidak akan merubah apapun yang sudah digarisbawahi, sudah kebijakan. Cuma saya rubah sedikit, saya rapi-rapikan saja. Kalau radio rusak itu, kalau yang lama-lama itu kan ada model apa tuh? Nah, fine tuning. Nah, kalau udah mulai kerak-kerak, saya rapikan sedikit gitu ya. Kemudian kita mencapai hal-hal yang luar biasa. Bersama tahun kedua terjadilah COVID, sehingga istri saya bolak-balik nggak bisa ini karena anak saya udah mulai tumbuh. Anak saya yang ini tadinya SMP, tahu-tahu udah wisuda SMA kemarin. Yang kedokteran juga sudah mulai mau koas. Kemudian yang di Boltek, anak kedua saya pun udah turnamen basket. Saya pun nggak tahu. Kemarin saya tanya, udah kelas berapa kamu? Semester berapa? Lupa saya. Kacau. Saya takutnya kayak Mas Eko, pulang-pulang dipanggil Om. Mama, Om Eko pulang. Saya takut itu, jadi saya putusin, I have to go. Jadi saya selagi masih diterima sama baik-baik, saya izin, saya mau pulang. Meskipun dalam beberapa hari ini surat kuning udah keluar, banyak sekali siang malam WA lah apalah gitu ya. Saya bingung, saya bilang saya mau ngumpul keluarga, nggak ada yang percaya, macam-macam mikirnya. Terakhir saya bilang, udah saya mau panen kebun, baru bingung, nggak ada yang bertanya lagi. Nah, takut terlibat. Kemudian ada beberapa orang saya panggil, saya bilang saya yang sedih-sedih ya. Terakhir pengalaman saya terkesan sekali dengan departemen head ketika saya bilang, oke, ini pengumuman, saya harus mundur secepatnya.
alasan keluarga, mereka nangis-nangis juga, keluar mata juga. Saya sempat nangis juga, sedih juga saya lihat. Terus ada yang bilang, kenapa Bapak sedih? Teringat gaji kalian kok kecil-kecil kali. Sedih juga saya lihat, gaji mereka kecil-kecil. Alhamdulillah di sini saya bisa merubah hidup saya, merubah semua. Cara berpikir saya, cara tindakan saya berubah semua. Pendekatan yang saya lakukan berubah semua. Saya bisa masuk kemana? Ke Bali saya bisa masuk dari mana-mana, ke tokoh masyarakat juga bisa masuk kemana-mana. Seperti Pak Ranti bilang tadi, Trakindonya juga terkenal Pak. Trakindonya Sarawak ini terkenal Pak. Terkenal karena kalau ada turnamen kompetisi itu juara terus. SPL-nya kah, lomba video, CX semua terkenal. Sampai yang buruk-buruknya terkenal juga Pak. Kadang-kadang direksinya Wan, apalagi? Apalagi lagi suaraku itu terkenal kali. Terkenal buruknya maksudnya. Jadi kami tukang protes aja tuh, protes terus. Tapi itulah dia. Kita kalau mau terkenal harus dua. Kalau nggak bagus ya sekalian jelek aja. Kemudian mohon maaf kalau tindakan saya banyak hal-hal yang kurang berkenan. Apalagi tadi ada yang N2I lah apa itu. Kemudian marah-marahnya kurangi macam-macam. Itu memang saya memang udah terlahir begini. Karakter saya begini. Saya pernah bilang sama departemen head, kalau kalian mau merubah karakter saya, kau bunuh aku, kau masukkan ke perut ibuku dulu. Habis itu kau melahirkan lagi, mungkin berubah. Sekarang nggak bisa. Tapi saya yakini satu, hati harus bersih. Kalau hati bersih, pikiran kita pasti bersih. Kalau pikiran bersih, tindakan kita akan positif. Kalau tindakan kita positif, pasti hasilnya bersih. Tapi kalau udah di sini kotor, kayak Pak Victor ya, pikiran kotor, Pak Victor. Nah, itu pasti hasilnya pasti negatif tuh, pikiran kotor. Nah, pesan saya buat teman-teman semua, mohon maaf, bapak-bapak kali, jangan pernah berhenti berkarya. Buat sejarah terus, mau dimanapun buat sejarah, buat kenang-kenangan, apapun dia, lakukanlah. Saya waktu di Palembang juga begini kejadiannya. Pertama sekali bintang 5 melakukan mission control untuk Indonesia retail itu di Palembang. Ketika saya pindah ke sana, saya keluarin semua workshop itu. Dulu merokok bisa, saya keluarin semua sampai saya pening. Karena sebagian masuk partnya main nggak lagi, hilang. Itu yang saya lakukan. Saya menciptakan sejarah. Jadi teman-teman ciptakanlah sejarah. Terutama yang muda-muda harus mengikuti perubahan. Mohon maaf itu cerah sedikit. Cuma 2 hari lagi ya. Perubahan itu harus diikuti Pak. Sekarang kita dulu pemimpin itu harus apa? Keras, harus pintar. Kemudian sekarang yang lagi hebat-hebatnya harus smart, ya. Harus smart pemimpin itu. Sekarang udah kalah Pak dengan smart itu. Robot itu lebih smart Pak. Diganti semua sekarang. Ya tol. Tadi saya ngobrol sama Pak Abu juga. Pak Abu kan pakai mobil listrik ya. Nggak ada mesinnya lagi. Baterai bos. Itu berubah. Jadi bukan smart lagi, robot sekarang. Jadi kayak teller bank ya udah diganti dengan ATM. Kita harus ikutin perubahan bos. Diganti sama robot. Smart itu nggak ini lagi. Yang sekarang dicari pemimpin yang punya hati. Robot hanya punya chip, dia tidak punya hati. Kalau mau berkembang pakai hati. Nikmati saja. Enjoy your job, enjoy your role. Nikmati saja. Fokus pada diri sendiri bos. Sekarang kita ini sedih. Mungkin seminggu 2 minggu ada pengganti saya Pak Rija. Sebulan 2 bulan lupa. Makanya safety first, safety always. No safety no production. Di main itu safety nomor 1 bos. Kalau ada kejadian kita hanya menangisi saja seminggu 2 minggu. Bulan kemudian sudah ada lowongan kerja. Dibutuhkan pengganti PP Sales Manager David Pasaribu. Kalau kerja pikirkan diri sendiri sama keluarga. Itu dan saya. Nah apa yang disampaikan sama Pak Kamal tadi, quality is kesempatan berpihak pada yang siap. Benar. Quality ditentukan oleh masa tunggu. Kualitas orang masa tunggu. Nah, maaf ini, mohon maaf. Langsung saja. Ketika saya mau digantikan, itu kan Trakindo mau mencari penggantinya. Dicarilah Pasaribu. Kurang ini. Pak Sarwono terlalu lemah. Eko ketawa terus. Misalnya gitu. Harusnya belajar. Itu yang saya bilang. Siap. Oh, ada Pak David Dwi Asmoro. Wah, ini bagus, partnya bagus, servis oke, bijak oke. PNL nggak bisa baca. Nggak bisa juga, misalnya gitu ya. Jadi be ready. Ada Pak Saryanto oke punya, Pak Teguh oke punya. Tapi Pak Teguh ini udah 54,9 bulan. Nah misalnya gitu. Terakhir dari saya mohon maaf lahir batin atas nama keluarga ya, anak-anak saya ini lihat silaturahmi jangan diputus Pak. Jangan anak kita itu berjodoh. Benar nggak? Jangan satu kos besok. Tahu bapak ibunya berantem di kantor, ya nggak? Jangan, ya nggak?
Jangan putus, bos. Muliakan. Di konsep saya di sini, muliakanlah tamu siapa saja. Mau dia levelnya direktur atau biasa-biasa aja. Kemudian kalau ada orang head office datang kemari atau area, dekatin, salam-salami, senang. Jangan-jangan misalnya Bu Vera ini, tahu-tahu Bu Vera lagi nyari departemen head apa gitu atau kepala cabang di mana. Udah kenal sama Bu Vera, ya. Jadi kenal-kenalan ya Bu Vera. Itu, ya. Jadi itu dari saya pikir terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, saya nggak boleh berpanjang-panjang lama-lama karena nanti jadi tangisan palsu semua itu ya. Oke. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kalian. Mendengar kata-kata beliau memotivasi kami untuk selalu mengembangkan diri, berinovasi, dan tidak berhenti untuk berkarya. Makan siang bersama sambil mendengarkan teman-teman menyanyikan sebuah lagu. Dilanjutkan dengan foto bersama beliau, pelukan hangat untuk beliau dari teman-teman Trakindo. Acara dilanjutkan dengan foto bersama beliau, ternyata hari ini ada yang ulang tahun. Dan yang ulang tahun ternyata orang yang cukup dekat dengan Bapak Irwansyah. Di hari ulang tahunnya menghadiri acara ini.
hal-hal sekecil apapun, beliau sangat peduli dan perhatian. Sifat beliau yang suka bergaul dengan siapapun. Tak berhenti, air mata berlinang, pelukan hangat untuk beliau. Lanjut foto bersama keluarga dan teman di kantor beliau. Yang cantiknya sama saya sini. Biar auranya ini. Biar auranya. Yang cantiknya sama Tante Pensi. Saya di mana mau taruh? Tiduran Mayu, di sini. dapat Mayu. Pakai rokok dulu Kak. Mati lampu itu.